Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu bapak jamaah Masjid Ar-Ruhama yang saya cintai, ada singkatannya? Pada kajian duha pagi hari ini, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadirinya. Karena itu seharusnya memang kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita saat ini, di mana tidak semua orang bisa memanfaatkan nikmat Allah itu dengan sebaik-baiknya. Salam dan salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, yakni al-Islam. Ibu bapak yang berbahagia, sebentar lagi ya tinggal 2 minggu kita akan memasuki bulan Ramadan. Karena itu kita perlu mempersiapkan diri, antara lain dengan menambah pengetahuan kita ya tentang puasa. Pagi ini judul yang akan saya ambil adalah puasa dalam tinjauan sains. Ibu bapak yang berbahagia, di dalam ibadah puasa itu sejatinya tidak hanya kita umat Islam saja yang melakukannya. Umat-umat terdahulu, ya, para nabi itu diberi syariat ini. Cuma mungkin caranya, waktunya itu berbeda, tapi sama-sama diberikan syariat ini. Umat Yahudi, umat Nasrani, ya itu sama. Bahkan di agama-agama yang agama bumi istilahnya, agama budaya seperti Hindu pun juga ada puasa, Buddha pun juga ada puasa, cuma caranya berbeda. Jamaah yang berbahagia, di dalam Yahudi ada puasa yang bahkan jauh lebih berat dari kita. Kemudian di Nasrani itu ada sejatinya 40 hari puasa itu. Ya. Tapi mereka tidak melakukannya, ya. Tidak melakukannya sampai saat ini. Dan yang satu-satunya umat yang tetap mempertahankan syariat ini adalah umat Islam, ya. Dan kita laksanakan dengan penuh kegembiraan, gitu ya. Karena itu bulan Ramadan kita tunggu-tunggu, kita rindukan kedatangannya. Dan ketika bulan Ramadan pergi, rasanya berat, gitu ya. Nah, jadi menunjukkan bahwa bulan Ramadan itu istimewa banget, istimewa dan menggembirakan. Ya, ini ibadah yang menyenangkan itu ya salah satunya Ramadan ini. Jemaah yang berbahagia, kita sekarang lihat dulu, kita simak dulu bagaimana dalil-dalil yang berhubungan dengan puasa
kita ini. Dan tidak banyak dalil-dalil yang akan saya sampaikan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi Allah memberitahu kita bahwa umat-umat terdahulu itu diberi kewajiban juga berpuasa. Ya. Jadi ada kewajiban-kewajiban dalam waktu-waktu tertentu, dalam durasi waktu tertentu puasa, untuk berpuasa. Nah, di ayat ini ditutup dengan agar kamu bertakwa. Jadi puasa ini harus bisa melahirkan ya hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bertakwa itu sudah tunduk patuh ya, tanpa reserve kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya pasrah bongkoan lah. Allah mau mengatur seperti apa, kita pasrah, ikut. Jadi nggak ada bantahan apapun, nggak ada pilihan atau alternatif apapun yang lain selain hanya syariat Allah. Nah itu takwa. Ya, kalau disuruh ya kita kerjakan, kalau dilarang ya sudah kita tinggalkan. Sesederhana itu takwa itu. Nah bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, itu akan melahirkan hamba-hamba Allah yang bertakwa, karena kita digembleng di dalam satu bulan itu untuk berlatih ya, untuk secara fisik maupun psikologis ya pada diri kita ini ya, yang itu kalau kita laksanakan dengan disiplin, dengan penuh kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa melahirkan hamba-hamba Allah yang bertakwa itu. Mudah-mudahan kita salah satunya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di ayat berikutnya 184 ini terkait dengan waktunya yang ditentukan ya. Tetapi kita fokus pada pembahasan kali ini pada kalimat yang terakhir itu, yang dicetak biru. Mudah-mudahan jelas ya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu beberapa hari tertentu, yang biru ya. Berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, sekali lagi, berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini apa rahasianya? Sampai Allah mengatakan puasa itu lebih baik ya, jika kamu mengetahui. Nah, berarti ada yang tidak kita ketahui di sini. Ada rahasia-rahasia yang tidak kita ketahui ya, tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita disuruh mencari ya, hikmahnya apa sih puasa itu? Hikmahnya apa? Nah, tentu ada hikmah ini dan sangat-sangat penting bagi kita. Maka mari kita kaji pagi hari ini terkait dengan hikmah-hikmah tersebut. Allah juga berfirman di dalam hadis qudsi ya, sebuah hadis qudsi, kullu amali bani adama huwa lahu illa sauma huwa li wa ana ajzi bih walis-shaimi farhatani farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqarabbah. Semua amal perbuatan Bani Adam adalah untuknya, kecuali saum adalah untuk dan kepunyaanku,
dan akulah yang langsung akan membalasnya. Nah, jamaah yang berbahagia di sini, semua amalan kita, perbuatan kita, ibadah-ibadah kita yang lain itu sebetulnya ditujukan untuk kita. Artinya manfaatnya itu untuk kita. Allah di dalam syariat-syariatnya itu mengandung perintah dan larangan. Kalau kita renungkan, kita pikirkan, kita kupas satu persatu perintah-perintah Allah maupun larangan-larangan Allah itu semuanya bermanfaat bagi kita. Semuanya ditujukan untuk kebaikan bagi kita. Semuanya. Ya. Jadi kalau kita melanggar, ya, tidak mau ikut syariat itu, kita sendiri yang rugi sejatinya. Kita akan mendapatkan keburukan-keburukan secara fisik, secara kejiwaan, apalagi itu merupakan bentuk pembangkangan pada Allah yang akibatnya akan kita rasakan di akhirat nanti. Nah, sekarang di dunia ini, ya, manfaat itu adalah bagi kita sendiri. Kita dilarang makan, minum yang haram. Nah, itu berarti manfaatnya bagi kita, kebaikannya. Kalau kita melanggar itu, ya kita lakukan itu, justru buruk bagi kita. Minum minuman keras misalnya, kalau kita langgar larangan itu, ya yang rusak adalah tubuh kita, terutama otak dan jantung kita, terutama. Ya, dan sebagainya itu kalau kita kupas satu persatu, tapi kita tidak mengkaji itu pada hari ini. Tetapi satu amalan yang dikhususkan oleh Allah, hanya milik Allah, dan imbalannya Allah sendiri yang langsung membalasnya adalah puasa. Ya, berarti puasa ini sangat-sangat istimewa, sangat-sangat istimewa. Karena itu umat Islam terus berusaha konsisten, istiqomah menegakkan ibadah ini. Nah, kemudian jamaah yang berbahagia diberitahukan juga oleh Allah di sini, dan bagi orang yang bersaum diberikan dua kegembiraan. Dua kegembiraan. Yang pertama adalah kegembiraan ketika berbuka. Ini istimewa banget. Berbuka itu walaupun hanya dengan seteguk air atau mungkin sepotong kue atau sebiji kurma, tapi rasa nikmatnya, rasa kegembiraannya itu jauh berbeda dengan kalau kita diundang mantenan, makan prasmanan di situ. Semua makanan banyak tersedia, tetapi apa yang kita rasakan? Kita milih bingung milihnya, ya. Dan nggak ada rasa, aduh, enak seperti apa, nggak ada, biasa saja. Tapi beda dengan puasa. Nunggu saat buka puasa, wah itu sudah berdebar-debar, penuh harap gitu. Kalau ibu-ibu mungkin nggak sempat itu, karena sibuk mempersiapkan buka puasa ya, nggak sempat nunggu gitu ya. Tapi bapak-bapak ini yang enak sekali, bapak-bapak nunggu ya, sambil mengerjakan pekerjaan yang lain gitu, nunggu. Mungkin sambil membaca, sambil zikir atau apa, nunggu kedatangan saat berbuka itu. Itu karena menunggu seperti itu, maka ketika adzan tiba, Masya Allah ya. Apalagi sebelum buka sudah menghadap makanan sambil lihat sini ada macam-macam, ada kolak dan sebagainya. Pikirannya, wah ini nanti begitu buka santap semua. Ya. Nah itu banget kegembiraannya, betul-betul. Kenikmatannya betul-betul bisa kita rasakan. Ya, itu kegembiraan pertama. Kemudian kegembiraan kedua adalah saat kita menemui
Rabb kita, menemui Allah. Kapan itu? Nah, di situ diberi tanda kurung ya. Ditafsirkan adalah nanti di akhirat nanti. Kita akan mendapatkan buah dari ibadah kita itu. Tapi sejatinya jamaah yang berbahagia, pertemuan dengan Allah itu tidak hanya di akhirat nanti. Setiap hari kita akan terus itu bertemu dengan Allah. Bahkan Ustadz Abdi Manaf ya dulu tahun 80 berapa itu ya, hadir di Masjid Khadijah itu, beliau menggambarkan kedekatan kita dengan Allah itu dianalogikan dengan ikan dengan air di akuarium. Jadi kemana saja air itu, ikan itu bergerak, nggak lepas dari air, nggak lepas, mana saja. Bahkan bagian-bagian dalam tubuhnya itu tidak luput dari air. Itu kedekatannya. Kalau di Al-Quran kan lebih dekat dari urat leher kita ya. Lebih dekat dari urat leher kita kan nggak bisa kita ngukur dekatnya urat leher kita dengan diri kita aja, nggak bisa kita ngukur. Mau diukur dengan penggaris berapa? Seperberapa mili? Nggak bisa. Karena kita juga nggak tahu kita itu yang mana gitu ya. Mau diukur seperti apa? Lah Allah lebih dekat dari itu. Nah berarti kita sejatinya bertemu dengan Allah terus menerus. Nah, cuma mungkin kita yang tidak merasakan. Mungkin kita tidak merasakan. Nah cara merasakannya begini. Salah satunya air ini ya, mau kita minum misalnya, kita renungkan air ini. Ini hadir di depan saya ini ya. Saat ini siapa yang menyiapkan? Takmir ya. Siapa yang menggerakkan takmir untuk menyiapkan ini? Allah ya. Itu baru pertama. Kemudian tempatnya, ini tempatnya gelas. Ini gelas ini dibuat di mana? Di Surabaya misalnya, pabrik gelas itu. Karyawannya berapa ya di sana? Berapa ribu orang? Atau enggak sampai 1000 lah, berapa ratus. Kemudian bahannya diambil dari mana ya? Tambangnya. Ya. Di tambang itu melibatkan berapa orang? Kemudian transportasinya, teknologi pembuatannya dibuat di mana? Di Jepang misalnya. Gitu. Di pabrik itu, pabrik pembuatan alatnya itu melibatkan berapa ratus orang dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya dikendalikan oleh Allah. Dikendalikan oleh Allah. Ya. Kemudian airnya ada di mana ini? PDAM misalnya. Ya, kalau PDAM sumbernya ambil dari mana? Kapan sumber itu ada? Ratusan, mungkin ribuan tahun yang lalu, atau mungkin jutaan tahun yang lalu sudah ada. Sudah disiapkan oleh Allah. Semua Allah sudah tahu. Nanti ini jatahnya untuk Budi ya, hari ini, jam ini, detik ini, sekian jumlahnya disiapkan oleh Allah. Nah kalau itu kita renungkan jamaah yang berbahagia, Allah itu sangat-sangat sayang pada kita. Bahkan untuk kebutuhan hari ini sudah disiapkan ribuan tahun yang lalu. Nah kalau kita bisa merenungkan seperti itu, sangat dalam seperti itu, maka ketika mau berbuka jamaah yang berbahagia, mungkin tidak jadi, artinya tertunda gitu, karena rasa haru kita pada Allah SWT, rasa kagum, rasa takjub, kita merasakan kedekatan itu, jadi merinding ya. Merasakan kedekatan itu kegembiraan, suatu kenikmatan. Jadi kegembiraan pertama dan kedua, yaitu kegembiraan berbuka dan kegembiraan berjumpa dengan Allah, terjadi pada saat yang sama. Kita rasakan. Masya Allah, Masya Allah. Dan betapa nikmatnya jika setiap saat kita juga merasakan
kegembiraan itu dilatih di dalam puasa ini. Jamaah yang berbahagia, nah ini ada ilustrasi ya, ilustrasi kegembiraan menyambut buka puasa. Gitu. Oh, ya. Sudah muncul. Kalau enggak muncul nanti saya coba ini. Ini menyambut buka puasa. Takjil gratis, takjil gratis. Dari mana lo? Di sana juga ada yang bagi ayam geprek, Pet. Gus, bantuin gua, Gus, bagi-bagi takjil. Gus. Bang, takjil gratis. Makasih ya. Bang, berkah, Bang. Ya. Gratis ya, Bang? Oh, iya, Bang. Oh, berkah, Bang. Iya, Bang. Sama-sama, Bang. Pet, tinggal satu buat gue ya. Gue kan habis bantuin. Ada yang lebih membutuhkan, Gus. Ya udah, Pet, kasih ke orang itu aja. Silakan, Bang. Ya, Bang, sama-sama. Alhamdulillah habis. Jadi Gus balik ya. Alhamdulillah ya, Gus, hari ini bisa berbagi. Takjil gratis, takjil gratis, takjil gratis. Gratis ya, Bang? Ambil aja, Bang. Gimana? Jadi semua orang ingin berbagi takjil ya, karena tidak bisa menyediakan sendiri, dia ngumpulkan dari yang lain, kemudian dia bagi-bagi. Masya Allah, indah banget gitu ya. Ini menjelang berbuka, ya Allah ya. Ini pernik Ramadan ya. Nah, ini saat-saat menunggu berbuka, macam-macam perilaku orang itu. Ada yang seperti ini ya, nggak sabaran ini nunggu. Allahu Akbar, Nikmat banget ya. Allahu Akbar. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Ya itulah. Yang jelas semuanya gembira. Bagaimanapun caranya ya, gembira semuanya ya. Nah, kemudian berikutnya jamaah yang berbahagia, Allah itu membanggakan hamba-hambanya yang berpuasa. Unzuru ya malaikati ila abdi taraka syahwat taraka syahwatahu wa ladzatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Wahai malaikatku, lihatlah kepada hamba-hambaku. Dia telah meninggalkan syahwat dan kenikmatan dan makanan dan minumannya karena aku. Jadi kita dibanggakan. Jadi kalau kita bayangkan seolah-olah Allah itu manggil malaikat, malaikat, lihat tuh hamba-hambaku yang berpuasa. Masya Allah, kita dibanggakan oleh Allah orang-orang yang berpuasa ini. Tapi syaratnya satu, yaitu karena Allah.
Ya. Karena aku, kata Allah. Jadi kalau kita berpuasa bukan karena Allah, maka kita tidak termasuk hamba-hamba Allah yang dibanggakan di hadapan malaikat. Mungkin kita mendapatkan manfaat secara fisik, ya. Mungkin kita mendapatkan manfaat itu, tapi kita tidak termasuk yang dibanggakan oleh Allah. Ya, kan ada yang puasa, ya hitung-hitung puasa Ramadan ini sambil diet, nah misalnya gitu. Ya. Allah nggak mau didoakan seperti itu. Niat puasa karena Allah dan niat diet itu yang kita dapatkan hanya niat dietnya, ya, hanya manfaat diet, tapi kita tidak mendapatkan kebanggaan dari Allah SWT. Jadi Allah nggak mau diduakan. Nah, jamaah yang berbahagia itu secara sepintas bagaimana yang terkait dengan dalil-dalil yang berhubungan dengan puasa. Nah, sekarang karena puasa itu lebih baik bagi kita yang mengetahui, di mana berarti di sini kita disuruh oleh Allah untuk menggali apa sih ya, kebaikan-kebaikan dari puasa itu, manfaat-manfaat dari puasa itu apa? Ya, maka mari kita kupas satu persatu. Jamaah yang berbahagia, jadi manfaat puasa itu ada 3. Yang pertama manfaat fisiologis, artinya secara fisik. Ya, itu ada manfaatnya. Kemudian psikologis, kejiwaan kita. Ya. Kemudian yang ketiga manfaat metabolik, terkait dengan metabolisme di dalam tubuh kita. Ya. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini kan nampaknya berhubungan dengan kedokteran, berhubungan dengan psikologi. Ya. Yang pertama, pengaruh pada metabolisme. Autofagi. Puasa dapat memicu proses autofagi, yaitu mekanisme pembersihan sel, di mana tubuh mendaur ulang komponen sel yang rusak. Hal ini membantu memperbaiki sel-sel tubuh dan memperlambat penuaan. Ya, jadi sel-sel tubuh kita itu sejatinya terbatas umurnya, ya. Dia rusak, kemudian nanti akan ada peremajaan lagi terus, makanya kita mulai bayi terus semakin banyak sel itu, kemudian tubuh kita semakin besar. Nanti pada titik tertentu menyusut lagi, semakin berkurang, akhirnya habislah jatah kita di bumi. Nah, itu autofagi itu. Kemudian juga memperlambat penuaan. Istilah apa populernya itu anti-aging. Ibu-ibu ya, anti-aging, anti penuaan. Ya, kalau tuanya sih terus ya, terus aging itu mungkin memperlambat terlihat tuanya itu diperlambat. Ya, itu maksudnya. Nah, ini peran autofagi ini. Ya, itu pengaruh metabolisme. Kemudian ada sensitivitas insulin. Jadi puasa ini bisa meningkatkan sensitivitasnya, ya, membantu tubuh mengelola kadar gula darah lebih baik. Jadi bisa dikendalikan kadar gula kita. Dan ini bermanfaat untuk mencegah diabetes tipe 2. Diabetes kita tahu ya, penyakit terkait dengan gula darah itu ya. Nah, yang tipe 2 yang seperti apa? Ya, coba kita lihat. Berarti ada tipe 1. Nah, tipe 1 itu ditandai dengan kerusakan organ pankreas. Organ pankreas ini yang memproduksi insulin di dalam tubuh kita, ya, dalam tubuh kita. Terus itu pankreas ini yang memproduksi. Nah, kalau ini rusak pankreas ini, maka tidak bisa memproduksi insulin. Terpaksa harus menyuntikkan insulin dalam tubuh kita yang menderita
diabetes tersebut. Ya, tiap hari disuntik. Gimana kalau tiap hari disuntik? Ibu mertua saya itu di akhir hayat beliau itu 3 tahun, sekitar 3 tahunan lah di rumah itu terus disuntik gitu, ganti-ganti nyuntiknya, yang nyuntik kadang-kadang saya, yang nyuntik kadang-kadang anak saya, jadi gantian. Semuanya itu dianggap dokter oleh ibu mertua saya karena sudah pikun ya. Wah, ini berarti ini Pak Dokter yang nyuntik itu. Kita bayangkan ketika disuntik, aduh, mesti gitu. Nggak enak kan ya, nggak enak. Nah, makanya jangan sampai rusak pankreas kita. Itu tipe pertama. Tipe kedua ditandai dengan tidak bekerjanya insulin itu sendiri. Nah, ini berarti sudah parah seperti itu. Insulinnya sudah nggak bermanfaat lagi. Itu tipe 2. Nah, puasa bisa mencegah jangan sampai ke yang tipe 2 ini. Ya. Dimana fungsi insulin tadi untuk mengontrol ya kadar gula kita itu. Ya. Kemudian sekaligus mengelola glukosa sebagai sumber energi melalui sel otot, lemak, dan hati kita. Nah, itu fungsi dari insulin itu. Jadi kalau insulin tidak berfungsi, sudah akan merusak semuanya, merembet semuanya. Kemudian pembakaran lemak. Selama puasa, tubuh itu akan beralih, karena sebelum puasa kan energi itu dihasilkan dari glukosa. Ya, dari glukosa yang kita makan itu. Ada yang dokter yang menyarankan begini, kalau misalnya saking sibuknya nggak sempat sarapan sebelum bekerja, maka minum teh manis. Ya, berarti ada glukosa di situ ya. Itu yang jadi energi nanti untuk bekerja hari itu kalau nggak sempat sarapan. Nah, di dalam puasa itu kan kita harus mengendalikan makan minum itu kan, tidak makan selama 1 hari itu, berarti glukosa kita nggak masuk. Maka untuk keperluan energi diambil dari lemak yang ada dalam tubuh kita, itu dikonversi menjadi energi. Nah, artinya apa? Kadar lemak menjadi menurun, berkurang. Maka pengaruhnya adalah ya bagi orang yang obesitas, yang gemuk gitu, itu berkurang gitu lemaknya. Nah, kita seminggu pertama puasa bisa cerita, berbangga diri kepada teman-teman kita. Wah, seminggu saya sudah merasakan nikmatnya puasa ini. Ya, buktinya apa? Sabuknya kok semakin susut gitu. Ya. Timbangannya sudah berkurang 1 kilo misalnya, misalnya itu kita bisa cerita, lebih ringan tubuh kita dan sebagainya. Itu bergerak itu lebih ringan, lebih enak. Nah, itu sudah signifikan pengaruhnya, nyata ya dari puasa ini. Baik, kita lanjutkan. Pengaruh yang kedua itu efeknya pada otak. Apa pada otak? Peningkatan neurotropin. Puasa itu bisa meningkatkan produksi faktor neurotropik pada otak kita, yang di sini penting untuk kesehatan otak, untuk pembelajaran, untuk memori, daya ingat, daya simpan informasi di dalam otak kita. Ini meningkat. Ya, peran dari neurotropin ini. Ya. Nah, neurotropin meningkat, maka kemampuan daya simpan informasi, daya ingat, ya, kemampuan belajar, ya, dan kesehatan otak itu sendiri menjadi semakin baik. Itu dengan puasa. Neurotropin itu adalah protein kecil yang dilepaskan ke dalam sistem saraf untuk mendukung vitalitas sel saraf. Untuk mendukung itu. Ya.
Dan ini memainkan peranan penting sebagai pengatur yang memastikan kelangsungan hidup, diferensiasi, dan pemeliharaan sel saraf. Jadi banyak ini peran neurotropin itu. Kemudian peningkatan produksi hormon pertumbuhan itu ada di otak juga, ya. Ini berperan di dalam pertumbuhan, metabolisme, dan kekuatan otot. Semuanya dikendalikan di otak. Kemudian pelindungan dari penyakit neurodegeneratif. Neuro ini saraf, ya, sel saraf. Kemudian degeneratif ini penurunan fungsi, ya, menurun sampai hilang, sampai mati. Itu degeneratif itu. Nah, puasa itu bisa melindungi itu, ya. Melindungi dari penyakit seperti Alzheimer, pikun, ya, dan Parkinson. Nah, Parkinson itu yaitu juga kerusakan sel saraf yang nyata-nyata kita lihat seperti petinju Muhammad Ali itu, ya. Muhammad Ali mengalami Parkinson. Parkinson ini sarafnya nggak bisa dikendalikan, gerak terus tangannya itu, gerak terus. Ya, itu salah satu bentuk Parkinson. Ada satu lagi waktu saya masih kos dulu, mahasiswa di Ketawang Gede, ya, itu ada tetangga ibu-ibu yang sudah sepuh, itu juga mengalami hal yang sama, nggak bisa mengendalikan sarafnya. Jadi terus bergerak begini. Terus begini, sambil nyapu gerak begini, ya. Mungkin tidur, karena saya nggak tahu tidur, mungkin juga gerak gitu. Jadi nggak terkendali itu. Nah, ini saraf, lagi-lagi saraf. Nah, jadi dengan puasa, ya, dengan puasa itu bisa mengendalikan, ya, bisa mengendalikan itu. Masya Allah, itu manfaat pada otak. Yang ketiga, manfaat kardiovaskuler. Ini berarti berhubungan dengan jantung, ya. Kolesterol hubungannya dengan jantung juga, dengan kesehatan jantung. Puasa bisa menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan meningkatkan kolesterol baik atau HDL. Ya, jadi di sini dikendalikan kolesterol itu. Dan ini penting bagi kesehatan jantung kita, ya. Biasanya kalau kolesterol ditandai dengan rasa sakit-sakit, mungkin di pundak, mungkin di punggung, mungkin tangan rasanya nggak ada apa-apa, ngangkat benda ringan aja sudah sakit gitu. Itu tanda-tanda kolesterol. Ya, ini pesan Dr. Ibnu itu, dia mengatakan puasa Senin Kemis, kalau enggak ya Daud misalnya. Itu cara untuk mengatasi itu. Kemudian tekanan darah ini juga bisa berakibat buruk bagi jantung kalau tekanan darah kita tinggi, ya. Nah, risikonya ke sana, ya. Risikonya ke sana. Jadi dengan puasa itu bisa menurunkan tekanan darah itu. Itu manfaat kardiovaskuler. Kemudian yang keempat, menurunkan peradangan. Peradangan kronis itu bisa menyebabkan berbagai penyakit. Dalam beberapa studi menunjukkan bahwa puasa dapat menurunkan tingkat peradangan di dalam tubuh, sehingga membantu mencegah penyakit kronis, ya. Ya, penyakit kronis macam-macam, ya, terutama organ-organ dalam tubuh kita, apakah jantung, paru-paru, ya, macam-macam itu. Kemudian yang kelima, ini yang mungkin istilah yang sering kita dengar, ya, detox. Cara mendetoks, ya, itu disebut detoksifikasi, ya, dalam tubuh. Detoksifikasi itu adalah proses pembuangan racun di dalam tubuh kita
penggelontoran racun ini dari mana? Dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Ya. Obat-obatan juga. Obat-obatan. Kalau kita melakukan terapi detox, salah satu terapi detox itu dengan jus. Di situ campur macam-macam, ada buah, ada sayur, macam-macam. Nggak tahu itu komposisinya seperti apa, dirahasiakan ya. Itu 3 hari untuk detox total, itu 3 hari nggak boleh makan, hanya minum jus sehari 5 kali. Ya, jadi pagi sampai sore, malam sudah nggak boleh lagi. Besok pagi sampai sore itu 3 hari. Itu mahal. Oh, apa nggak lapar? Nggak, itu kenyang. Ya, kenyang. Walaupun nggak makan tetap kenyang. Nah, itu mahal sama yang berbahagia. Nah, kalau ada yang murah dengan cara puasa sunnah dan sebagainya, ya, kenapa tidak? Gitu. Tapi lagi-lagi jangan diniatkan itu ya. Kalau mau dibanggakan oleh Allah, niatnya tetap karena Allah. Kalau toh ada manfaat detox, ya sudah, itu sebagai manfaat yang kita dapatkan. Tapi niatnya tetap kita niatkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting. Kemudian makanan yang beracun, yang mengandung racun, itu yang seperti apa? Itu makanan olahan pabrik. Jadi makanan olahan pabrik itu prosesnya panjang, ya, saling berhubungan satu dengan yang lain. Yang pantas kalau itu nanti mengandung racun, belum ada bahan kimia, ada bahan pengawet dan sebagainya, pantas. Ponakan saya ada yang bekerja di Dinas Kesehatan di Surabaya, di bagian laboratorium pemeriksaan makanan minuman yang akan diedarkan, ya, makanan minuman olahan pabrik. Itu setiap hari, nggak sempat istirahat, itu ada saja. Saya tanya kepada yang bersangkutan, ada nggak yang dari yang diperiksa itu yang aman, yang tidak mengandung racun? Jawabannya apa? Semua mengandung racun. Semua mengandung racun, itu kata dia. Loh, kok diedarkan? Ya, karena itu ada batas ambang. Kalau itu masih di bawah batas ambang, itu boleh diedarkan. Tapi bukan berarti bebas dari racun, tidak bebas dari racun. Ya. Loh, yang aman gimana? Yang dimasak sendiri atau yang dimakan langsung. Buah kita makan langsung aman. Atau kalau masih mau diproses buah itu misalnya, ya dari buah itu diproses sendiri langsung, kan nggak panjang prosesnya, nggak ada campuran macam-macam, itu aman masih. Sayur dimasak aman masih, itu ya. Jadi ya kurangi deh makan makanan yang olahan, kurangi itu. Tapi celakanya anak-anak kita itu sudah akrab dengan itu. Diberi pohon godok, pohon rebus ya, nggak mau, kacang rebus nggak mau, repot ini sekarang ini. Padahal bagi kita dulu, singkong rebus itu, masya Allah, bisa rebutan sama adik-adik kita. Nikmat sekali, makan dikit-dikit itu, itu sambil merasakan nikmatnya itu dulu ya. Sekarang masih bisa kita nikmati, tapi yang anak kita, nah ini lebih banyak kandungan racunnya. Makanya anak-anak kecil sudah ada yang diabetes dan sebagainya, penyakit kronis ya. Sudah banyak itu yang seperti itu. Nah, itu harus digelontor, yaitu dengan puasa ini, dengan detoksifikasi. Kemudian manfaat keenam pada sistem kekebalan. Puasa dapat memicu regenerasi sel-sel kekebalan tubuh. Ya.
memperkuat sistem imun dan mengurangi peradangan kronis yang terkait dengan berbagai penyakit. Ya, jadi ini salah satu manfaat dari puasa kita. Jadi kita kebal. Bayangkan kalau kekebalan kita rusak, maka akan menyebabkan berbagai macam penyakit kronis itu terjadi pada tubuh kita. Secara ekstrim kita bisa melihat pada orang yang kena AIDS, penyakit AIDS, itu sistem kekebalannya rusak. Makanya terus dia mengalami degeneratif, ya, turun secara cepat, kemudian akhirnya COVID. Ya itu. Makanya kita harus menjaga ini supaya sistem kekebalan tubuh kita tetap terjaga. Nah, ini yang ketujuh, ya. yang belum pernah gemuk mungkin tidak pernah merasakan ini. Tapi yang gemuk merasakan betapa tidak enaknya kondisi seperti ini. Ya walaupun saya ini tidak gemuk-gemuk amat, ya. Walaupun amat aja tidak gemuk, gitu. Itu nggak enak, gitu ya. Berat rasanya, nggak lincah, jalan juga berat, gitu. Beda ketika saat saya merasakan berhasil menurunkan kegemukan sampai tingkat tertentu, kemudian badan menjadi ringan, kemudian dalam satu tugas bersama Polda waktu itu memeriksa kualitas jalan di daerah Ngawi sana, jalan berkilo-kilo, jalan kaki rasanya enak, enteng, ringan, gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Nah itu semestinya bisa dijaga, salah satunya dengan cara berpuasa ini. Jadi lemak kita itu ketika berpuasa diambil untuk energi kita. Ya. Kemudian yang ke-8, efek psikologis. Puasa dapat meningkatkan fokus mental dan ketenangan emosional karena perubahan hormon seperti peningkatan norepinefrin, ya, dan penurunan kortisol. Ya. Jadi bisa tenang secara emosional kita. Apa sih norepinefrin itu? Norepinefrin, ya, ini hormon, fungsinya menyempitkan pembuluh darah sehingga tekanan darah saat stres itu bisa stabil. Ya, itu peran norepinefrin ini. Sama seperti adrenalin, peningkatan hormon norepinefrin juga membuat Anda lebih waspada dan bergairah. Ya. Kemudian kortisol. Hormon kortisol itu membantu mengatur motivasi, suasana hati, rasa takut, dan respons melawan atau lari atau menjauhi, menghindari seseorang. Ya. Itu peran hormon kortisol ini. Hubungannya dengan stres. Nah, kalau hormon kortisol ini bisa diturunkan, maka stres bisa dikurangi, dan ini bisa didapatkan dari manfaat puasa ini. Manfaat puasa. Makanya lebih banyak puasa membantu kita untuk tidak stres, gitu ya. Stres itu nggak enak, bener-bener nggak enak. Yang ke-8, Yang ke-9, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tadi sudah kita bahas, ya. Kekebalan tubuh kita bisa meningkat, ya, sehingga tubuh lebih efektif di dalam melawan infeksi dan penyakit. Ya, namanya kebal. Orang disebut kebal, tubuhnya dia tidak mempan bacok, misalnya itu kebal, artinya terhadap sesuatu yang mengancam. Tapi di sini terkait dengan sistem kekebalan tubuh kita, berarti kita
memiliki kemampuan untuk menolak semua ancaman-ancaman, apakah itu infeksi ataukah penyakit-penyakit yang mengancam kesehatan tubuh kita. Nah, jadi perlu ya kita jaga ini. Nah, ini ada jenis puasa yang diperhatikan di dalam sains. Yang pertama ini puasa intermittent. Ini nggak ada kaitannya dengan puasa ibadah, puasa wajib atau puasa sunnah, nggak ada kaitannya dengan itu. Tapi puasa intermittent itu mengatur jadwal makan, jadwal tidak makan. Salah satu contohnya misalnya 16:8 atau 3:1, ya 3:1. Maksudnya apa? 16 jam puasa, 8 jam berbuka. Nah ini pola ini diatur biasanya puasanya itu malam sampai pagi jam berapa begitu. Ya nanti setelah itu baru boleh buka. Nah, beda dengan puasa ibadah kan bukanya maghrib, nanti berhenti makannya adalah saat sahur itu. Setelah itu tidak boleh lagi makan minum, kan begitu. Ya, itu bedanya. Ini ada teman, salah seorang komandan di Polda Jatim, dia namanya Pak Agus Salim. 2 bulan yang lalu sekitar itu ketemu di Surabaya, sama-sama meriksa rumah sakit, salah satu rumah sakit, gedung rumah sakit di sana. Saya tanya, gimana tubuhnya kok sepertinya enak gitu ya? Kata dia, ya alhamdulillah. Tapi ini sudah gendut lagi nih katanya gitu. Loh, apa enggak nyoba terapi gitu tertentu misalnya gitu. Puasa misalnya, waktu sudah saya coba puasa Daud, tapi saya berhenti karena apa? Enggak bisa istiqomah katanya. Berhenti, enggak kuat. Nah, terus sekarang apa? Sekarang saya coba intermittent. Gimana intermittent itu? Intermittent itu kalau yang beliau lakukan mulai jam 8 malam sudah tidak boleh makan minum. Makan, minum masih boleh. Minum air putih tapi ya, bukan apa namanya yang berasa. Jam 8 malam. Kemudian nanti terus sampai pagi, nanti bukanya jam 12 siang. Itu baru boleh berbuka. Nah, kemudian nanti jam 8 gitu lagi, terus gitu setiap hari. Pengaruhnya gimana saya tanya? Enak, katanya. Enak. Nah, jadi ini salah satu bukti bahwa dengan puasa, artinya dengan mengatur penjadwalan makan minum itu jelas efektif pengaruhnya terhadap kesehatan. Ya. Kemudian ada puasa periodik, ini juga diperhatikan di dalam sains, tetapi ini hubungannya dengan puasa total ya, puasa apa namanya beberapa hari dalam 1 bulan, berarti ini puasa sunnah, seperti puasa sunnah ya. Kemudian puasa wajib yang bulan Ramadan itu yang disebut puasa tradisional itu adalah puasa sunnah, puasa wajib yang ada hubungannya dengan ibadah ya. Nah, puasa periodik dalam sains itu nggak ada hubungannya dengan apa ibadah, tetapi polanya mirip dengan itu. Misalnya kalau yang puasa itu bukan kaum muslimin, ya kan tidak bisa disebut puasa ibadah gitu. Tapi kalau kaum muslimin, ya ngapain puasa yang disebut apa namanya untuk terapi? Ya sudah, puasa niatkan puasa sunnah saja untuk Allah gitu, bukan untuk yang lain-lain. Itu dari sisi sains. Jadi sains mengakui. Kemudian risiko dan perhatian. Ada orang-orang yang tidak bisa secara kedokteran tidak boleh berpuasa. Ya, tidak, karena kondisi-kondisi tertentu, mungkin penyakit dan sebagainya, seperti diabetes tipe 1, ya, gangguan makan atau kehamilan misalnya. Nah, ini
Ada yang oleh dokter malah dilarang, ada yang disarankan tidak puasa. Kalau ibu hamil misalnya, kalau memang nanti kalau puasa menurut dokter itu berbahaya bagi janinnya, ya, karena setelah diperiksa kondisinya seperti itu, maka disarankan untuk tidak puasa. Disarankan. Tapi syaratnya mengganti di hari yang lain ketika sudah melahirkan. Ya. Tapi nanti kalau setelah melahirkan menyusui, alasannya, ini saya kan menyusui. Wah, berarti ada rukhsah lagi ini, keringanan. Ya sudah, boleh nggak puasa, tapi ganti di hari yang lain. Masa menyusui belum habis, hamil lagi. Wah saya puasa apa nggak puasa lagi dah. Oh ya ganti lagi, nanti diganti. Wah numpuk nanti gantinya ini. Masalahnya kalau nanti sampai anak kelima gitu terus begitu, berapa tahun itu ya? Berapa tahun? Ya. Nah, maka ada jalan tengah, jalan lain lagi, yaitu bayar fidyah. Bayar fidyah. Ya, ketika bulan Ramadan itu. Itu rukhsah, keringanan dari Allah SWT. Nah, jamaah yang berbahagia, itu yang berisiko ya, yang berisiko ada rukhsah, yang enggak ya jangan. Ada puasa ekstrim. Ini dapat menyebabkan kekurangan gizi atau dehidrasi jika tidak dilakukan dengan benar. Ya, jika tidak dilakukan dengan benar. Nah, jamaah yang berbahagia, seperti puasa ngebleng gitu ya, 24 jam nggak makan, nggak minum, ini bahaya ini. Jelas ini nggak normal yang seperti itu. Apalagi dilakukan 7 hari 7 malam misalnya. Ini sudah benar-benar ngawur. Ya, jangan sampai itu kita lakukan. Allah itu tidak membebani. Jadi yang diwajibkan oleh Allah itu pasti kompatibel dengan kesehatan tubuh kita, pasti. Bahkan ada manfaat-manfaatnya. Nah, itu kira-kira ada 11 manfaat dari puasa ditinjau dari sisi sains. Nah, sekarang saya ingin intermezzo untuk menunjukkan bagaimana pernak-pernik puasa Ramadan ini macam-macam ya. Kalau kita lihat kegembiraan buka puasa di Masjid Nabawi, Masya Allah ya, bagi Bapak Ibu yang pernah umroh ya, atau haji misalnya, itu kita bisa merasakan suasana seperti ini. Ini Masya Allah jamaah dipaksa. Malah jamaah dipaksa, ditarik, ayo ikut di sini, buka sini, tarik sana sini. Setelah memasuki masjid, saking banyaknya yang menyediakan, yang menawarkan buka puasa di tempat mereka. Dan ini ada orang sepertinya dari suatu negara dipaksa, benar-benar diajak, dan alhamdulillah akhirnya mau mengikutinya. Nah, hal seperti ini bukan di kawasan pinggir pintu saja, tapi terus kita akan kita temukan orang-orang yang menawarkan, mengajak berbuka puasa. Seperti inilah tempat berbuka puasa di dalam Masjid Nabawi. Masya Allah indahnya. Semoga yang menonton video ini Allah takdirkan, Allah mudahkan rezekinya, Allah lancarkan segala urusannya, dan bisa melaksanakan berbuka puasa di Masjid Nabawi ini. Sekarang saya mencari tempat posisi yang sekiranya enak untuk berbuka puasa. Setelah menelusuri dari tempat ke tempat, memilih mana yang sekiranya enak, dan akhirnya saya duduk di kawasan tempat ini. Ini yang dibagikan kurma berwarna hitam. Ini adalah kurma ajwa, kurma Nabi, ataupun kurma Madinah. Harganya mahal, ini lebih mahal ketimbang kurma-kurma yang lain. Ini orang membagikan teh.
rasanya khas seperti ada mentolnya. Kalau warnanya sama aja ya. Kemudian juga air zam-zam mulai dibagi-bagikan. Seperti inilah menu berbuka saya. Ada kurma nabi, ada kurma muda, disebut rukot, dan tentunya juga ada air zam-zam. Baik, mari kita dengarkan ada waktu sholat maghrib. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Dari waktu azan sampai waktu iqamah itu jaraknya sekitar 15 menit. Tapi Masya Allah, meskipun berserakan semuanya seperti ini, alhamdulillah semuanya bisa rapi, bersih, dan seperti seolah tidak ada pelaksanaan berbuka puasa. Dan roti-roti yang masih tersisa itu dikumpulkan. Bukan hanya roti saja yang dikumpulkan, termasuk juga kurma dan sisa-sisa makanan yang tidak termakan, itu semuanya dikumpulkan. Dan seperti inilah proses pembuangan sampah yang berserakan di dalam masjid. Ya, jadi indah sekali. Rasanya kangen ya, di sana. Rindu. Kemudian ada pernak-pernik lain di sini. Enggak ada hubungannya dengan puasanya, tapi di bulan Ramadan ada sholat tarawih seperti ini ya. Bersama Kiai Haji Saiful Arif. Silakan dibaca salam. sudah tarawih ma'adini jami'atan rahimahumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak akan hatta tutul maqam keras kata nas maqam sebentar kata punya ibadah kita terus yakin para tahunnya yang itu malah tersalnya yaumidin naim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, jadi Ibu Bapak yang berbahagia, itu salah satu contoh pernak-pernik yang ada di negara kita. 13 menit 23 rakaat selesai. Kira-kira tumak nina atau tidak? Padahal tumak nina salah satu rukun rukun salat. Ya, berarti kan wajib untuk ada, harus ada. Tapi Allah alam itu yang terjadi pernak-pernik di suasana Ramadan di negara kita. Ibu Bapak yang berbahagia, itu saya kira yang bisa saya sampaikan pada
pagi hari ini semoga bermanfaat bagi kita bersama. Waktunya habis ya. Dan terima kasih Ustaz. Materinya sangat menarik. Ada waktu 8 menit untuk tanya jawab. Silakan Bapak-bapak, ada yang mau bertanya? Monggo. Kalau bisa yang berhubungan dengan ini ya, di luar itu saya sulit menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang hadis tadi ikhlas somam wali wahan azizi rasanya wali puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Bayang saya, apakah saya puasa itu bukan Allah yang membalas itu? Yang dimaksud Allah membalas seperti apa gambarnya? Yang pertama Ustaz. Kemudian tadi di setelah saya puasa luar biasa, tadi belum sembuh, belum disebutkan pengaruh pada seksualitas. Karena saya pernah baca hadis itu kan, ya masalah sahabat gitu. Rasul bicara kepada pemuda, kalau kamu sudah waktunya nikah, segera nikah saja. Tapi kalau sudah mau nikah, belum salah selamat dari belum mampu, disuruh alaikum saud supaya berpuasa. Karena puasa itu bisa menurunkan pandangan dan menurunkan syahwat. Apakah memang pengaruh puasa itu bisa menurunkan syahwat Ustaz? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apakah selain amalan-amalan selain puasa itu yang membalas bukan Allah langsung? Ibu bapak yang berbahagia, di dalam mekanisme seperti rezeki misalnya, itu Allah akan menugaskan malaikat ya untuk membagi. Ya. Di sini bukan berarti di situ bukan Allah yang apa namanya memberikan rezeki itu. Semuanya itu dalam kendali Allah. Tetapi Allah menugaskan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Tapi semua dalam kendali Allah. Esensinya di sana. Nah, kalau di dalam hadis ini ada penekanan di situ, aku sendiri yang akan membalasnya. Aku sendiri. Ini saking istimewanya. Ya. Kalau yang ibadah yang lain itu ditugaskan kepada malaikat yang membagikan imbalan-imbalannya, imbalan di duniawi ya, di dunia itu kan seperti ada mekanisme sunatullah. Jika kita melakukan ini nanti akan memperoleh manfaat ini, ada sebab akibat semacam itu. Itu sunatullah yang hukum yang dibuat oleh Allah seperti itu. Ya. Tapi mekanisme itu tetap ada dalam pengendalian Allah, dalam pengendalian. Nah, jamaah yang berbahagia terkait dengan puasa ini, saking istimewanya, aku sendiri, aku sendiri yang akan membalasnya. Seolah-olah di situ tidak ada keterlibatan malaikat. Tidak ada keterlibatan hukum sebab akibat, ya. Saking istimewanya puasa ini. Nah, itu kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam ya. Kemudian yang kedua itu yang terkait dengan seksualitas. Memang kalau disarankan kalau bujang tidak bisa, dikhawatirkan tidak bisa mengendalikan syahwatnya, itu disuruh untuk berpuasa, karena puasa bisa menurunkan hasrat itu, Jamaah yang berbahagia, kalau dikaitkan dengan manfaat sains ini tadi, itu ada hubungannya dengan hormon-hormon tertentu seperti adrenalin. Adrenalin itu kan bisa meningkatkan gairah, adrenalin itu. Nah, itu bisa ditekan dengan puasa.
dengan puasa. Hormon-hormon yang lain termasuk testosteron dan sebagainya ya. Karena dengan meningkatkan hormon testosteron akan meningkatkan gairah seksual kan begitu. Nah itu bisa dikendalikan dengan itu. Apalagi dengan menurunkan tingkat stres. Kan kita cenderung kalau puasa kan lemes, ngantuk dan sebagainya. Nah ini kan menurunkan gairah juga. Bisa seperti itu efeknya ya terhadap gairah seksual. Nah berarti di luar Ramadan ya puasa sunnah itu yang bisa kita lakukan bagi bujangan. Untuk pengobatan seksual itu juga ada dampaknya. Hubungannya dengan kolesterol sebetulnya. Kalau kolesterol tinggi, kemudian juga lemak tubuh banyak, itu pengaruhnya terhadap penurunan hormon testosteron, penurunan gairah seksual, bahkan bisa menjadi impotensi bagi pria. Nah dengan puasa itu kan kolesterolnya bisa dikendalikan, diredam, dikurangi, lemak juga bisa dikurangi, otomatis nanti akan menjadi lebih baik. Artinya stamina menjadi seperti semula lagi, menuju semula kalau toh tidak sempurna gitu ya, karena ada hubungannya dengan proses penuaan juga gitu, ada hubungannya dengan itu. Mungkin bagi bapak-bapak bisa merasakan itu, Jadi kalau ada tanda-tanda kok mengalami penurunan, coba deh puasa gitu, tapi tetap niatnya karena Allah ya. Tapi bisa diamati itu saya kira yang bisa saya jelaskan. Sudah makan kapan hari? Alhamdulillah hari ini kita mendapat wawasan yang berbeda, melengkapi yang biasanya dengan yang sedikit. Kasih Ustaz, semoga menambah semangat kita menyambut bulan puasa ini. Untuk depan materinya adalah akidah Islam dan Ustaz Abdul Said. Kemudian kita bisa kembali. Mari kita tutup dengan doa untuk majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.